Kliennya misalnya mau sama persis sama si dekoran A. Itu kan kita juga ada perdebatan batin. Bener. Pas di pandemi kita kan kayak 04 bulan. Waduh. Nah, terus mungkin karena efek tiba-tiba 04 bulan terus kita mulai Sebenarnya kalau Zombie. Where's the zombie? Hai Mada Friends, MJ dan Fadel bakal main ke tempat tetangga kita nih, Alisa dan Firdi yang punya bisnis wedding decoration namanya Kava Studio. Kava Studio ini keren banget loh karena mereka masih tetap bertahan di tengah pandemi kayak gini. Kira-kira apa aja ya tipsnya? Dan gimana sih cerita awal mulanya bisnis ini dimulai sampai kayak sekarang? Daripada kita masih penasaran, yuk langsung masuk aja ke rumahnya. Yuk. Assalamualaikum. Ini dia Bang Firdi sama... Nah ini dia nih ownernya Kava Studio, Alisa dan Firdi. MJ Fadel ya. Bukan. Jamal Udin. Oh iya benar. udah lapor action. Oh belum. Boleh masuk nih? Silakan. Ya oke. Boleh. Wih, bagus banget rumahnya boy. Gila, kayak rumahmu jelek. Ya iyalah, mereka kan pemilik dekor. Iya juga ya, bener. Ayo, kita ngobrol di situ aja. Oke. Ya bang, duduk silakan. Rumah dia. Langsung aja kali ya. Nah, Boleh. Kak, ini awal mulanya buka Kava Studio ini gimana? Oke, jadi awalnya tuh gua sama Dina mau married. Jadi kita mulainya tuh dari married kita sendiri. Kita ngedekor weddingnya kita sendiri. Gitu. Cuman ya namanya pasangan mau married kan, kita banyak mau tapi budgetnya nggak ada. Berasa ya? Kayak gua nih. Nah iya makanya, gua kan cari vendor nih, vendor dekor. Cuman gua mau tuh yang rustic. Dan pada saat waktu itu rustic tuh nggak terlalu banyak deh vendor-vendornya. Yang ada pun itu ya harganya 3 spot bisa di atas 50 juta gitu. Mahal lah buat keluarga baru kan. Iya lah, sayang kan harganya. Terus kalau gue pikir-pikir lagi, aduh ini rustic kan cuman kayak DIY kayaknya bisa nih ya gue manfaatin barang-barang gitu. Akhirnya udah kita keidean aja, kita cari-cari bahan gitu kan. Kita cari referensi dulu di Pinterest. Segala macam lah, kita kumpulin bikin buat segala macam, cari udah gue keidean bikin deh, coba-coba sendiri, terus ya hanya teman gitu yang mau bantuin. Ya syukurnya alhamdulillah sih cukup berhasil dan ya udah cukup bagus juga. Setelah itu baru deh setelah wedding kelar bingung nih, waduh banyak terus mau dimanain gitu kan. Saya mau dijual susah. Iya, mau orang baru kasih nggak. Nah makanya setelah itu ya udah terus kebetulan dapat tawaran ada Jadi teman kita mau wedding juga. Terus dia tuh udah pakai komplit lengkap sebenarnya dari WO-nya. WO. Cuman standar kan. Nah, dia tuh mau ada kayak additional decor lah biar lebih menarik gitu acaranya. Terus itu project pertama kita tuh. Iya. Itu DP setelah married. Rezeki married boy. Iya, Biasa. langsung rezeki. Terus setelah dia DP, uangnya kita buat bikin backdrop pertama kali itu untuk produksi. Nah terus sebelum si acara yang wedding ini, teman kita tuh kebetulan mau engagement. Terus gue tawarin lah, gue aja yang dekorin engagement lo gitu. Dan itu pertama kali ya, portofolio pertama kali kita. Dan itu kebetulan orangnya tuh artis gitu. Jadi langsung lah dapat exposure. Padahal itu baru portofolio pertama. Terus setelah dari sana dapat exposure, terus kita megang yang wedding itu walaupun cuma jadi additional decor. Terus udah habis dari itu lumayan tuh kerjaan lumayan banyak karena waktu di tahun 2016 itu belum banyak yang vendor untuk dekorasi engagement. Jadi kebanyakan itu wedding gitu. Engagement kan dulu kayak cuma bunga doang sama meja. Belum ada yang pakai backdrop, belum banyak. Udah dari sana kita
Alhamdulillah ya udah mau jalan 5 tahun. Gitu. 2015. Betul. Iya. Jadi kayak awalnya mulai untuk diri sendiri, terus iseng-iseng berhadiah gitu ya. Betul. Jadi bisnis gitu ya. Jadi itu ya motivasi. Motivasinya berarti pas mau pernikahan untuk Dan ternyata marketnya sendiri gimana nih soal engagementnya, rame kah atau kayak gimana? pada waktu awal sih memang ya kayak itu tadi ya, engagement yang memang belum banyak, dan yang tema kita itu belum banyak pemainnya. Ada sih, tapi ya yang budgetnya yang tinggi. Nah kita masuk ya sebenarnya itu dari waktu kita ngerasain sendiri juga ya, kok dekorasi itu mahal-mahal semua. Kita mau coba solusi buat yang lain biar wedding rustic itu bisa dipakai lah sama banyak orang gitu, dengan harga yang nggak terlalu mahal. Terus kalau soal pemilihan nama, kamu apa? Kava ini apa nih? Apa sih gitu? Oke, kava itu diambil dari Sanskrit, dari kata kavana, artinya air. Oke. Gitu, makanya logo kita juga biru air gitu. Kenapa air? Jadi tuh kita pengen bisnis ini tuh terus mengalir badai air. Asik. Amin. Amin. Dan kita juga bisa kemanapun, kita bisa mengikuti tren, jadi nggak stuck di satu tempat. Karena kan ada yang suka rustic, ada yang enggak, tapi kita bisa main kemanapun. Kita ngikutin alur aja. Cuma tetap kavanya tetap ada. Iya, tetap ada. Kavanya tuh. Karakter kavanya tetap kuat. Pantesan gue pas denger pertama tuh kava, ini kayak makhluk air nih. Kava kalau di Jepang ya. Bener kan? Bisa makanya gitu. Keren juga sih namanya sih, nggak terlalu jadul, nggak terlalu modern juga, di tengah-tengah keren namanya. Emang gimana Terima namanya kasih. jadul? Ya namanya jadul kayak nama orang-orang dulu lah. Gitu. Ya apa kayak gitu ya. Iya. Nah, bisnis tuh pastinya nggak lancar-lancar terus dong. Pasti ada Betul. sulit-sulitnya nih. Nah, Iya. boleh nggak ceritain pas sulit itu pas kapan? Ada nggak sih gitu? Nah, kesulitan itu paling gimana kita handle klien sih. Maksudnya ada gimana komunikasi ke klien. Ada klien-klien yang Rempong gitu. rempong itu udah pasti, tapi Rempong udah banyak. kalau rempong udah pasti semua Minta pernah. diskon padahal budgetnya dikit. Nah, itu Banyak. enggak. Itu udah makanan sehari-hari. Tapi yang kita agak agak ingat banget ya. Itu adalah ketika klien mau kita mengcopy sesuatu Referensi. Referensi. Yang mana itu adalah punya dekoran lain. Oh, dan kita ah. disuruh copy gitu kan. dan bener-bener copy ya, bukan. Nah, kalau kita tuh biasanya Improvisasi. dia ngelihat kita ngelihat referensi dia mau ini, terus Itu tetap konsep lu gitu iya, kan. tapi tetap Iya. gue masukin konsep gue, Ah, jadi iya. nggak akan sama persis gitu. Iyalah. Lu Nah, telepon orang itu kan nih kan. Iya, ini kliennya misalnya mau sama persis sama si dekoran A. Itu kan kita juga ada perdebatan batin. Bener. Aduh, gua nggak mau sama, ntar gue dibilang copycat, Bener. tapi kliennya minta ini Bener gitu, banget. yang kayak gitu sih. Jadi cara kita komunikasi handle si klien ini untuk sampai akhirnya gimana itu kesulitannya di situ sih. Sama ada beberapa kesulitan, sebenarnya bukan kesulitan ya, tapi ada beberapa Ya, hal-hal kendala yang di luar ekspektasi kita gitu. Kayak misalnya udah kita siapin semuanya dengan baik, terus tiba-tiba kayak setengah Ya, ada jam standar sebelum request gitu ya. acara ada Nggak, kayak salah lagi. ada kayak kecelakaan Ya. sedikit gitu, kayak bunganya tiba-tiba jatuh gitu. Teknis Tapi banget ya? Teknis iya, banget teknis sih, banget. teknis Dan banget. itu kayak beberapa jam sebelum acara, dan itu wah stressful banget karena kita jauh kan, jadi mau benerin pun nggak mungkin cukup waktunya ke sana, ya udah setengah jam sendiri misalnya kayak gitu. Itu sih paling ya yang bikin itu yang bikin kita jadi lebih banyak belajar dari situ sih, untuk Nah, teknis-teknis macam itu. Ngomong-ngomong belajar, pasti kalau ada kesulitan ada dong Solusi. cara penyelesaian solusi. Benar banget. Solusinya waktu itu gimana tuh, Kak? How you guys overcome? Kalau waktu itu kita sih sampai sekarang kita semuanya jadi kita double check semua ya. Lebih teliti sebelum kita dekor. Intinya sih Lebih kita- teliti lah ya. Iya, Lebih lebih teliti, lebih antisipasi kalau misalnya ada apa-apa, dan cara kita menyampaikan komunikasi ke kliennya itu juga lebih kita tingkatin lagi.
Jadi dari awal udah jelas klien akan dapat ini dan kita udah jelasin dari awal terms and conditionnya, referensinya seperti ini, kita yang akan ngasih reference, kita nggak akan copy lah. Dia udah sama-sama deal gitu ya. Betul. Udah ada agreement-nya gitu ya. Benar. Oke Bang Kak, setelah kita ngomong kegagalan, kesulitan, sekarang kita mau tahu growth signifikannya Kava ini apa sih? Kalau yang signifikan sebenarnya habis pandemi. Cuman alhamdulillahnya kita dari awal karena ada exposure dari si Seleb-seleb tadi gitu ya. Go viral ya. Itu ya, alhamdulillah memang dari awal setiap bulan ada lah minimal 4 gitu. Minimal 4 loh. Ya tiap minggu lah, tiap Tiap minggu. minggu. Cuman memang pasti ada tiap bulan itu misalkan kayak bulan-bulan puasa, penurunan itu pasti ada gitu. Cuman yang paling parah ya tadi itu ya pas di pandemi kita kan kayak kosong 4 bulan. Waduh. Nah, terus mungkin karena efek tiba-tiba kosong 4 bulan terus kita mulai beroperasi lagi. Orang-orang pada pengen kawin lagi ya. Nah, orang mungkin udah pada jenuh kan pengen kawin udah ketunda-tunda, pengen kawin ya. Klien kita juga banyak yang dipending ya, akhirnya geser. Nah setelah pandemi itu tuh baru semuanya. Akhir tahun 2020 ya kita bener-bener full dari Oktober. Kita kewalahan lah, cukup kewalahan. Kita Agak mendingan ya. Dan itu kayak satu hari aja bisa beberapa event gitu. Wih, keren banget. Itu kan kita udah ngomongin kayak banyak banget nih akhirnya kan. Kalau misalnya ditotalin dari awal sampai sekarang tuh bisa nggak dikira-kira berapa nih? Udah berapa klien? Coba bentar. Jadi masih cukup. Kayaknya udah ratusan sih ya. Waduh. Ratusan juta. Kayak iya. Ya, 100 sih. Iya. Ya kan kita udah 5 tahun juga. Ini soalnya kita udah mau 5 tahun jadi udah di atas 100. Jadi kalau ya di pasti. rata-ratain biasanya tuh seminggu satu lah ya. Seminggu satu. Secara- Ya, minimal. Ada lah. Terus kalau Sabtu Minggu boy. Sekarang cuma Sabtu Minggu, bukan Iya. setiap hari. terus kalau next nih kira-kira ada berapa event yang bakal di-handle? Ya, bulan ini deh Bulan ini doang sih 6 ya. Wih. Wadaw. Bulan ini doang. Pecah sih. Pecah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. itu semuanya tuh kayak dekor wedding kah atau dekor ini? 2 wedding sisanya engagement. I see. Berarti udah banyak juga kerja sama vendor, venue gitu-gitu. Itu berapa tuh kira-kira kerja sama vendor catering kah atau vendor Vendor apa kayak semuanya? Kita yang udah kerja sama itu Selesai dulu. Cut. vendor tuh kita yang udah kerja sama 2 fotografer. Terus sebenarnya kalau Zombie. Where's the Nggak ada zombie? zombie. Kalau vendor catering ada nggak vendor venue? Nah, kalau venue itu kita sebenarnya nggak ada kerja sama kontrak yang tertulis, tapi ada beberapa langganan yang kalau misalnya Ada yang klien nanya-nanya. nyari rustic itu dioper ke kita, itu udah ada beberapa. Selalu gitu ya. Iya, itu udah ada beberapa. Berarti udah cukup dikenal ya di venue itu gitu ya. Lumayan. Ada berapa venue nih yang kayak gitu? Banyak juga kali ya. Berapa ya? 3, 4, Iya. 4 lah. Emang udah dari kerja sama dari awal tadi gitu. Karena kita sering Kita sering dekor dekor di sana, jadi ya makanya nggak resmi kan secara Iya, secara nggak ya resmi. mereka Mutual lah ya, mutual ya. Ya, jadi dari banyak vendor dan venue tadi yang udah kerja sama, terus menangani klien juga yang banyak nih, Mbak sama Bang. Di masa pandemi gini kan pasti kita harus melek banget dengan teknologi dong, cara digital ya nggak? Nah, gimana Kava beradaptasi dengan era digital sekarang? Oh iya. Kalau kita emang base-nya itu kan sebenarnya dari platform digital juga Instagram gitu untuk semua portfolio di sana. Terus kita sekarang udah mulai ngulik-ngulik juga tentang digital marketing, kayak kita udah mulai ngikutin harus postingnya jam berapa, berapa kali, harus bikin konten yang engage sama klien, sama calon klien sih khususnya. Aktif lah ya. Harus aktif, terus kayak bikin disorder yang gitu-gitu kan sekarang lagi banyak kan. Terus kita juga lagi mau mengarah ke platform lain sih, kayak misalnya untuk behind the scene kayak gitu-gitu mungkin ke TikTok gitu. Perlu sih, perlu banget. Iya, Bener sebagai banget. artis TikTok ya. Agak disebut. Orang-orang Gitu. juga penasaran bukan cuma hasilnya tapi Betul. gimana Behind the ya, scene-nya nih. Orang Soalnya project iya di sana itu gitu.
ngelihat behind the scene itu bikin mereka lebih trust sama Benar, kita iya. gitu sih. Makanya kita mau coba ke sana juga. Asyik. Jauh ini gitu sih rencananya. Nah, harapan kedepannya itu apa nih untuk Kava Studio sendiri? Apa sih yang next step-nya gitu? Kalau next step-nya mungkin tadi bisa nyambungin sama digital era tadi Benar, ya. Jadi ya ini project gua sih sebenarnya. Gua mau mencoba membawa teknologi AR. Nah, jadi setelah belajar dan semua yang dihadapin, hikmahnya apa sih yang bisa diambil? Oke, hikmahnya sih kalau untuk kita jadi lebih banyak belajar lagi sih, kayak kita harus bisa lebih beradaptasi, lebih memperbaiki komunikasi kita sendiri, dan kita tuh juga lebih apa ya, improvisasi juga. Jadi selama masa pandemi ini tuh kita kan sempat kosong nih. Nah itu tuh kita improve, kita mencoba hal baru yang di luar Kava, yang di luar dekor. Apa Dan tuh, Kak? kita itu bikin bisnis lain, ya, B2B bisnisnya. Itu adalah kita expand ke Kava Gift namanya. Nah jadi itu kita fokus ke pottery, jadi home decor gitu. Jadi kita juga belajar baru lagi ya, belajar bikin pottery, vas-vas bunga gitu. Tapi yang bentuk-bentuknya estetik gitu lah. Gitu. Jadi kita nggak hanya mempercantik acara, tapi kita juga mempercantik rumah klien kita. Gitu. Jadi end to end lah. Betul. Jadi Bonus ya. jadi walaupun Proses. kita kosong lagi, orang nggak bisa wedding, kita juga tetap bisa mendekor Benar, sesuatu. Dan itu masih jalan juga sampai sekarang Kava gitu. Masih jalan, dan itu baru launchingnya tuh di September 2020. Jadi masih muda juga sih Kava gitu. Oke, jadi setelah ngobrol-ngobrol tadi, jadi kita tahu lebih belajar dengan menghadapi situasi pandemi, terus bisa dapat bisnis dari pengalaman hidup ya kan? Iya, dari pernikahan Nah. jadi bisnis sendiri. Ngerjainnya suami istri lagi, Wah. keluarga. Itu Keren. motivasinya lebih tinggi. Tinggi bener. Oke, bener. Semangat kerjainnya ya. Iya. Nah, terus juga bisa belajar dari klien, dari era Dari kegagalan. Benar. Di era digital kita juga bisa melek teknologi jadinya kan, dengan AR tadi yang mau dibangun di Kava Studio sendiri. Intinya selalu berimprovisasi sih. Jangan di situ-situ aja, boy. Makanya tetap harus mencari hal-hal baru yang mungkin bisa beradaptasi dengan keadaan sekarang. Betul banget. Thank you banget untuk Kak Alisa dan juga Bang Firdi udah diizinkan bercuap-cuap dan melihat-lihat rumahnya nih. Seru banget. Keren. Ntar gue mau deh rumah gue dicantikin juga. Tunggu dulu. Boleh. Nikah dulu. Oh ini nggak ada ya? Bundling ya? Banding. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di channel YouTube-nya. Cerita Madev, karena kita bakal cuap-cuap dengan tetangga kita yang lain. Dan jangan lupa juga cek Instagramnya. @kavastudio.id. See you, Madev friends!